kita tidak menolak program pemerintah. Jadi itu kita terima semua. Tapi macam kelapa sawit kami tidak terima. Boleh jawab Bapak Dorong punya maksud dan tujuan mengenai lokasi kelapa sawit. Untuk kelapa sawit jelas kami tidak terima. Kenapa? Karena kami mengingat kedudukan kami ini agak sempit di dinding perbatasan. Dan memang tidak diizinkan untuk kelapa sawit bisa ditanam di sekitar ini. Dari Caruk lari ke Bati sana dan seterusnya sampai di Palembang. Tapi dengan adanya kemajuan yang sangat pesat ini membuat orang Marin semakin lapar, semakin takut dan bingung. Kebingungan diantaranya mereka pikir apa yang mereka harus kerjakan. Sebab dari sisi pendidikan mereka tidak akan menyaingi orang-orang pendatang atau teman-teman lain yang sudah mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Karena tidak mampu atau tidak kuat lagi untuk kerja sebagai kupas kulit kayu, dia lari keluar dan pulang kampung. Pulang kampung dan dia tidak punya hak di situ. Akhirnya dia jadi pemberontak. Dia ingin akhirnya larinya ke hal yang negatif. Dan orang mulai vonis, orang mulai katakan bahwa mereka itu adalah pengacau. Salah satunya saya pribadi, anak Marin. Saya tidak mampu untuk dapat pekerjaan di perusahaan Jayanti Group dan di perusahaan Medco karena saya punya kemampuan tidak ada di situ. Saya tidak disekolahkan untuk bidang itu. Dan salah satu yang menjadi kesal itu ketika program pemerintah itu datang, dia mengeluarkan kebijakan seperti adanya investor-investor itu, akhirnya hilang sistem kebudayaan. Seperti Gepse, dia harus lindungi kelapa. Seperti Mause, dia harus lindungi anjing dan lindungi binatang-binatang tertentu yang berhubungan dengan totem atau arti marganya. Seperti Mause, marga anjing, marga sagu. Terus batu adalah bagian dari marga Gepse. Ada juga seperti saham yang sekarang ini mau punah, itu adalah bagian dari marga Sam Kakai. Basik-basik adalah totem dari marga basik-basik atau yang babi. Babi itu perlu dilestarikan, terus babi itu juga perlu dilihat nilai-nilainya, nilai-nilai, norma-norma daripada nilainya, nilai sakralnya itu. Di seluruh tanah Papua ini, kalau babi habis, babi tidak ada, berarti acara ritual itu di seluruh tanah Papua juga akan macet. Atau tidak ada, akan buntu, lumpuh. Alam pada saat itu terdiri dari lumpur, kabut, dan air. Tapi Alawi itu punya kehendak. Maka penciptaan alam semesta diawali seperti apa yang kita ketahui atau kita mengerti dalam penciptaan yang dikisahkan dalam kitab suci. Jadi bangsa Marin dia telah mempunyai kepercayaan yang dibawa sebagai penggenapan. Yang berhubungan dengan kehidupan atau binatang atau tanaman dengan marga mereka itu ketika hilang mereka mau kemana? Misalnya ketika dusun sagu itu hilang atau saham itu hilang, berarti artinya dengan program besar ini dihapuskan marga itu, berarti budayanya itu tidak dilestarikan dan akan hilang. Terjadi pertikaian, baku bunuh. Juga terjadi
saling cemburu sosial seperti terjadi antara kampung Domande dan kampung Onggari serta masih ada. Itu akan dijalan terus dengan cara apapun, mereka akan baku bunuh sampai masyarakat setempat di kampung Boepe, di kampung Sanggas, di Domande, di Onggari itu mereka akan habis. Dengan religi lain mulai ciptakan penyakit yang tiba-tiba mati, orang dengan pikiran jahat mulai memberikan racun di minuman, dan tidak ada yang menganalisis dan tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah, dari perusahaan, dan dari intelek masyarakat. Tidak ada yang melihat hal itu. Itu yang membuat saya berjuang terus untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia di atas bumi bahwa kami menderita, kami tertekan. Kami tidak punya tempat lagi karena tanah-tanah semua orang Marin sudah dikapling, dan itu adalah kebijakan pemerintah yang adalah anak Marin sendiri, namun tidak sadar dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan masyarakat kecil. Cara-cara yang saya lakukan, pertama lewat demo-demo, lewat tulisan, dan lewat surat-surat yang saya buat kepada pihak-pihak tertentu, seperti pertama kepada Bupati Kabupaten Merauke yang mantan Bupati Merauke John Gluba Gebse. Surat kedua saya buat untuk Bupati baru Romanus Baraka, dan saya pernah buat surat kepada DPR untuk memperhatikan hal ini. Di sana saya perjuangkan untuk harus bertemu dengan menteri, dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan hutan, dengan pertanian, dengan perkebunan, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di Merauke dengan program MIFE itu. Sangat tidak ada yang betul-betul mendukung kami untuk menolak program MIFE di Merauke. Kata yang paling banyak saya dapat yang membuat saya kesal ialah bahwa kembali ke Merauke itu adalah urusan daerah. Mereka katakan bahwa itu adalah kebijakan bupati. Statement atau aspirasi yang kita bawakan ke sana namun juga tidak ditanggapi. Hasil advokasi yang kita lakukan ke sana, mereka masih katakan bahwa ada rekayasa. Tidak hanya itu yang saya lakukan. Bukan lewat demo saja, saya sudah lakukan pernah sama-sama teman-teman dengan kelompok Sorpatom, Solidaritas Rakyat Papua, tolak MIFE. Patom itu mulai bubar satu persatu, mulai dipengaruhi, dan mereka juga adalah kelompok atau tim suksesnya Bapak Bupati baru, dan kelompok ini mulai pecah belah. Terlihat bukti misalnya teman-teman dari Sorpatom yang lain ditarik ke LSM yang mungkin juga punya maksud jahat. Mereka tidak mendukung kita dengan memberikan support atau motivasi untuk tetap bertahan. Tidak memberikan protes kepada MIFE saja, tapi saya memberikan solusi. Kenapa tidak melalui adat orang Marin yang punya tanah? Masyarakat adat Marin dimohon untuk menuju ke lokasi penyanyi.
siapapun yang mau datang, siapapun yang mau tanamkan ini modal di atas tanah marga, dia harus datang duduk bicara. Duduk temukan orang-orang kampung sekitarnya. Tapi lebih bagus itu undang dari Kondo sampai Digul, walaupun itu hanya satu perusahaan di Sanggase atau di Domande atau di Kurik atau di Muting. Dia harus undang dari Kondo sampai Digul untuk bicarakan ini. Sebab disitulah ada keputusan. Keputusan secara adat yang sah dan benar. Saya tidak mau tahu. Saya rasa bahwa MIFI itu salah. Harus ditiadakan dari Merauke. Ini penyakit besar, tikan ini. Coba jalan ke orang Marin besar, mereka akan bilang bahwa MIFI itu adalah tikanim, artinya penyakit yang mematikan kita dari semua sisi. Damom batura paturepe ao nyaki kaya ao damo paturau damo paturau sobrang yakin kiai hawa ao damon paturepe ao yakin kai awo damon paturau damom patura sabda damom patura sabda wow, ao damom paturepe, ao damom paturepe, ao damom paturau.